Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Zainuri, nomor NIM 20200800101019. Nomor absen 17. Tugas untuk memenuhi UTS pengelolaan kelas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang silabus mengenai adab-adab sholat dan adab-adab dzikir. Nah, lihat di situ. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perkenalkan, nama saya Alvan Zainuri, nomor absen 17, kelas PAIA semester 5, nomor NIM 2021 080 010019. Saya di sini akan menerangkan tentang sholat dan dzikir untuk memenuhi tugas pengelolaan kelas dari kuliah Studi Ponorogo Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang terakhir yaitu proses pembelajaran tentang adab-adab sholat dan adab-adab zikir. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus membaca doa sebelum melaksanakan pembelajaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pembelajaran hari ini mengenai tentang adab-adab sholat dan dzikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sholat dan dzikir. Yang kedua, adab-adab sholat dan dzikir. Yang ketiga, hikmah-hikmah dalam sholat dan dzikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat dan dzikir dulu. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Paham toh? Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang wajib diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, ada pengertian dzikir. Pengertian dzikir menurut bahasa adalah mengingat.
ingat pada Allah. Garis bawahi. Ingat. Mengingat. Ingat itu seperti apa? Dalam hal ini yang dimaksud ialah mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, dengan Allah dengan penuh keyakinan hati. Itu ya. Setelah itu ada adab-adabnya sholat dan zikir. Yang pertama, adab sholat ada 5. 1. Menjaga waktu dan batas-batasannya. Yang kedua, membersihkan tempat sholat. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik. Yang keempat, menghayati dan menikmati sholat. Dan kelima, mengkhusyukkan diri. Adapun adab-adab zikir. Yang pertama, 1. Ikhlas dalam berzikir. Yang kedua, membaca zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, memahami makna zikir. Yang keempat, tempat yang suci dan khusyuk. Yang kelima, tempat yang sunyi dan mata yang terpejam. Saya akan menjelaskan dulu dari adab-adab sholat. Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasannya. Ini maksudnya kita harus sholat dengan tepat waktu. Yang pertama, waktunya sholat harus cepat-cepat sholat. Ketika ada adzan, ketika ada qomat, langsung menuju ke masjid melaksanakan sholat. Yang ada batas-batasannya, batas-batasannya itu maksudnya ada akhir dalam sholat. Contohnya kita itu sholat subuh jam 4:30 gitu, jam 4 sampai terbit fajar. Jam 6 sudah waktu batal. Yang kedua, zuhur waktunya jam 12 siang sampai jam 2 siang. Yang sholat sore itu waktunya jam 3 sore sampai maghrib. Ada syafaq merah, itu waktu terakhir batasannya. Ada sholat maghrib. Maghrib itu jam 6 sampai jam 7. Sampai syafaq merah tenggelam, itu sudah waktu masuk isya. Yang terakhir sholat isya, itu dimulai jam 7 malam sampai jam 5 siang, sampai subuh sampai jam 4 sampai terbit. Itu batas-batasannya. Intinya itu kita harus menjaga waktu dalam sholat. Intinya itu yang pertama, menjaga waktu. Menjaga waktu ini kita harus segera mungkin melaksanakan sholat di pada tepat waktunya. Ini itu. Yang kedua, membersihkan tempat sholat. Membersihkan tempat sholat itu harus keadaan suci dari hadas dan najis. Harus seserapi mungkin, bersihkan sampai terlihat suci. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik. Nah, ini harus memakai busana muslim. Kalau sholat itu adabnya tidak boleh memakai kaos. Adabnya kurang apa? Memakai kaos. Kita akan menghadap Sang Maha Kasih, Sang Khalik. Kita harus memakai pakaian yang rapi, baik, contohnya busana muslim. Ya, hem kayak gini, hem tidak boleh pakai kaos. Adabnya tidak baik ya. Terus pakai wangi-wangian, nah itu sunnah. Wangi-wangian yang harum, wangi-wangian. Dia tadi paham tak? Wangi-wangian. Yang keempat,
menghayati dan menikmati sholat. Nah, ini menghayati itu ketika sholat Allahu Akbar, kita harus mantap, Gusti Allah. Diibaratkan di mata kita itu ada Allah di depan kita. Dan menghayati mulut kita itu membaca doa-doa sholat. Ayat Al-Fatihah, alhamdulillah harus mengerti maknanya. Nah, itu artinya harus dimengerti. Dan khusyuk menurut wali-wali serosian, kita harus mengusyukkan hati dan jiwa kita. Ruh kita itu batinnya dan lahiriah itu harus menyatu dengan Allah. Menghayati, dinikmati, dihayati dengan baik ketika sholat. Yang kelima, mengkhusyukkan diri. Mengkhusyukkan diri itu khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat sama seperti ini. Menghayati dan mengkhusyukkan diri itu kita sholat harus khusyuk menghadap Allah dan sepenuhnya. Kita sebagai hamba menghambakan diri kepada Sang Khalik, itu Allah. Dan sepenuh-penuhnya harus yakin. Ada yang ditanyakan dari sini? Bukan paham deh. Tanya nggak kok? Bisa paham. Membersihkan tempat sholat itu tempatnya harus suci, intinya tempatnya harus suci. Betul? Nah, saya akan menjelaskan tentang adab-adab zikir. Yang pertama, ikhlas dalam berzikir. Yang kedua, membaca zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, ikhlas dalam berzikir. Maksudnya ikhlas dalam berzikir itu kita harus, hati kita harus ikhlas lapang dada. Ketika mengerjakan sesuatu harus ikhlas lillahi ta'ala. Maknanya ikhlas itu banyak banget. Kalau ikhlas menjalani, jadi kita akan menjadi tenang, damai, dan sentosa. Ya, yang kedua, membaca zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW. Zikir yang dicontohkan banyak loh, salat nariyah, Allahumma sholli selatan, salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim, salawat nariyah. Benar-benar yang membaca salawat yang dicontohkan Rasulullah, nah salat nariyah benar-benar. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi dan halu bil qadu atang fariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil rabaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma tumila. Salam Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, memahami makna zikir. Memahami makna zikir itu membaca dan mengucapkan kalimat syahadat, kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu memahami makna zikir. Membaca dan mengucapkan kalimat syahadat Allah Subhanahu wa taala. Yang
yang keempat, tempat yang suci dan khusyuk. Ketika zikir itu harus di tempat yang suci dan khusyuk. Contohnya di masjid, di yang tidak ada keramaian lah. Yang kelima, tempat yang sunyi dan mata yang tak pejam. Tempat yang sunyi itu di tempat yang tidak ada penghuninya orang, tidak ada penghuni orang. Di situ dalam keadaan gelap. Kita harus mata kita sudah pejam, yakin, pikir, yakin mengenal Allah SWT dan mengucapkan kalimat syahadat dengan khusyuk. Yang terakhir, mari kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.